Selamat siang yang terhormat para reviewer. Saya Dr. Sayu Putu Yuni Pariyati akan mempresentasikan proposal mengenai upaya peningkatan pengetahuan dan imunitas tubuh dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada masyarakat Cimahi. Kami adalah tim dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebagai latar belakang, pengajuan kegiatan kami adalah bahwasanya coronavirus COVID-19 ini telah dinyatakan sebagai pandemi dan upaya untuk mengatasi hal ini sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi sebagai syarat untuk bisa menghindari dari COVID-19 ini adalah mencapai 70% dari jumlah penduduk. Nah, di Kota Cimahi vaksinasi telah mencapai coverage 70%. Namun demikian perlu dilakukan upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi untuk dilakukan, dan kemudian dari berbagai hasil vaksinasi ini masih sangat bervariasi antar gugus tugas, sehingga perlu dilakukan juga pemeriksaan terhadap titer antibodi dari kelompok-kelompok vaksin yang digunakan. Selain itu juga masyarakat dituntut untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuhnya. Oleh karena itu kami juga akan melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai penggunaan obat tradisional, terutama dari obat-obat tanaman obat yang sudah kami lakukan adalah penelitian mengenai tanaman kumis kucing yang sekarang sudah mulai langka, sehingga kami mengusulkan dalam proposal ini untuk dilakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai penggunaan tanaman obat, terutama tanaman kumis kucing, kemudian juga membagikan bibit tanaman karena tanaman ini sudah mulai langka. Terkait dengan pandemi ini juga berakibat pada pelaksanaan perawatan gigi yang mulai terganggu karena adanya risiko kontak langsung antara dokter gigi dengan pasien. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini juga diusulkan adanya teknologi baru kepada masyarakat dengan menggunakan aplikasi yang kami namakan sebagai Hebogi. Hebogi ini adalah Halo Indonesia bersama dokter gigi, di mana masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini dengan cara melakukan self assessment. Jadi masyarakat bisa menilai sendiri kesehatan giginya. Lalu kami akan coba bandingkan dengan pemeriksaan secara tatap muka langsung. Persoalan COVID bukan cuma secara fisik saja, namun juga secara psikologis dapat terjadi gangguan. Oleh karena itu, pada kegiatan ini juga kami mengusulkan adanya kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bagaimana memanage atau mengelola kesehatan mental, khususnya berupa manajemen stres, karena banyak sekali masyarakat juga mengalami stres akibat dari pandemi ini. Jadi dalam proposal ini kami menetapkan indikator keberhasilan berupa peningkatan pengetahuan masyarakat dari hasil penyuluhan ini mengenai pentingnya vaksinasi dan juga mengenai pemanfaatan tanaman obat untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Kemudian kami juga berharap bahwa di dalam kegiatan ini juga dapat diketahui titer antibodi pasca vaksinasi dari berbagai kelompok vaksin yang berbeda. Kemudian dapat diketahui juga adanya perbedaan pengaruh dari umur, jenis kelamin untuk hasil vaksinasi. Kemudian juga kami berharap juga dapat mengetahui perbedaan diagnosa awal menggunakan aplikasi Haibogi dengan tatap muka, dan juga kami berharap dapat mengajukan HKI minimal 1 dari hasil kegiatan ini dan juga publikasi pada jurnal pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, kami memberdayakan sumber daya manusia, mulai dari tingkat universitas, mulai dari rektor, kemudian
lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Di tingkat fakultas juga ada dekan, wakil dekan, dan di tingkat prodi kami memberdayakan dosen dan mahasiswa untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dengan strategi yang sudah kami susun berupa penyuluhan yang akan dilakukan atau melibatkan dosen dan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Psikologi. Kemudian dilakukan juga sosialisasi tanaman obat secara online maupun offline dengan melibatkan dosen dan mahasiswa. Lalu juga dilakukan pembagian bibit tanaman kepada masyarakat, terutama adalah tanaman kumis kucing yang sudah kami budidayakan eh, di kebun tanaman obat Fakultas Farmasi Unjani. Kemudian juga kami akan melakukan kegiatan pemeriksaan gigi dengan aplikasi Haibogi dan juga pemeriksaan secara langsung. Dan secara psikologi kami juga akan melakukan psikoedukasi dan konseling yang dilakukan oleh psikolog dan mahasiswa-mahasiswa yang sudah kami latih sebelumnya. Ini adalah salah satu contoh psikoedukasi di mana kegiatan ini dilakukan per individu, secara individual. Dengan waktu pelaksanaan diharapkan pada bulan Desember sudah selesai semua kegiatan kecuali untuk publikasi mungkin akan menunggu penerbitan dari hasil publikasi ini. Jadi luaran yang ingin kami capai adalah tadi terjadinya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi dan juga tanaman obat, lalu mendapatkan gambaran titer antibodi hasil vaksinasi, kemudian juga dapat mengetahui kepuasan pelayanan pada pasien sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Haibogi, dan juga kami dapat memperoleh 1 HKI minimal dan juga publikasi di jurnal pengabdian kepada masyarakat dengan jumlah anggaran sekitar Rp178.750.000. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kami mendapatkan masukan untuk hal ini. Terima kasih.